Hai Sobat Buku, ketemu kembali di channel Buku Spiritual. Kali ini kita akan mereview singkat kitab Niti Sastra yang ditulis oleh Bapak Drs. KM Suhardana. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Paramita Surabaya. Niti Sastra adalah ilmu kepemimpinan atau manajemen berdasarkan agama Hindu. Kita lihat buku ini setebal 134 halaman, memakai soft cover, ukuran kertasnya 14,5 x 20,5 cm. Terbitkan tahun 2008 oleh penerbit Paramita Surabaya. Coba kita lihat apa saja isi buku ini. Di bab 2 ada pengertian Niti Sastra, arti kata Niti Sastra sebagai ilmu politik, Niti Sastra sebagai ilmu etika dan moralitas, Niti Sastra sebagai ilmu kepemimpinan, Niti Sastra dengan nama lain. Bab ketiga, pengertian dan prinsip umum manajemen, pengertian manajemen, definisi manajemen, dan prinsip-prinsip manajemen. Fungsi-fungsi manajemen pada umumnya, berbagai pendapat tentang fungsi manajemen, kombinasi berbagai fungsi manajemen, 5 fungsi manajemen dari sudut ilmu sosial, perbedaan manajemen dan kepemimpinan, wewenang dan tanggung jawab pemimpin. Pengertian dan pentingnya wewenang, tanggung jawab, delegasi wewenang, asas-asas delegasi wewenang, sentralisasi dan desentralisasi wewenang, sifat-sifat dan tipe-tipe pemimpin, sebab-sebab timbulnya seorang pemimpin, persyaratan untuk menjadi pemimpin, sifat-sifat pemimpin berdasarkan nuansa Hindu, tipe-tipe pemimpin, tipe pemimpin yang ideal, kelebihan dan kekurangan tipe-tipe pemimpin. Bab ke-7, Niti Sastra atau ilmu kepemimpinan berdasarkan ajaran agama Hindu. Ada Astabrata, Sat Upaya Guna, Catur Paramita, Pancastiti Dharmaning Prabu, Pancadasa Paramiteng Prabu, Sadwarnaning Rajaniti, Panca Upaya Sandi, Nawanatya, Tri Upaya Sandi, Catur Kotamaning Drepti, Catur Naya Sandi. Bab ke-8 tentang ajaran kepemimpinan Gajah Mada. Tentang Gajah Mada, etika kepemimpinan Gajah Mada, Astadasa Kotamaning Prabu, Kamulyaning Nerpati Catur, Catur Praja Wicaksana, Laku Hambeging Betara, Sadguna Upaya, Trijana Upaya, Sadguna Wiweka, Sad Paramuka, Tata Susilagama, 4 perbuatan leluhur, menghormati Catur Guru, Trihita Wacana, Trikaya Parisuda, Triguna Sukmaya, Tri Parama Arta, Tri Renatata, Tatwamasi, mengapa Majapahit runtuh. Bab ke-9, ajaran kepemimpinan menurut kitab suci Hindu. Fungsi-fungsi dan sifat-sifat pemimpin, sifat-sifat pemimpin, tugas-tugas pemimpin. Yang ke-10, ajaran kepemimpinan Rsi Bhisma, perang Mahabharata dan kepemimpinan. Rsi Bhisma mengajarkan ilmu kepemimpinan. Bab ke-11, ajaran kepemimpinan Indonesia, kelebihan seorang pemimpin, asas-asas kepemimpinan Indonesia, landasan pokok kepemimpinan Indonesia, dan Hastabrata dan Hastakarya. Buku ini tidak terlalu tebal, memakai subcover. Kita lihat tentang penulis, Bapak Drs. KM Suhardana. Lahir di Klungkung tanggal 20 November tahun 1936. Pernah menjadi pegawai Bank Republik Indonesia selama 41 tahun. Kemudian setelah pensiun dia menekuni tentang pengobatan alternatif seperti Reiki, Prana, Sambala, Prana Sakti Dharana, Prana Sakti Dhyana, hipnoterapi fundamental, advanced hipnoterapi, dan love and light. Kemudian beliau aktif menulis karya beliau antara lain Babat Kloping, Pengantar Pedoman Sembahyang Umat Hindu, Babat Nyuh Aya, Sejarah dan Babat Kloping, Babat Arya,
dasar-dasar kepemangkuan, pengantar etika dan moralitas Hindu, pengantar beberatan pemangku, memaknai kesejagatan agama Hindu, menelusuri kawasan suci Hindu berbekal kitab suci Weda, Yama Niyama Brata, introspeksi diri, Kendedes Ken Arok, Upawasa, Tapa dan Brata, Trikaya Parisuda, Catur Purusarta, dan dasar-dasar kesulinggihan. Sekilas tentang niti sastra ditulis di cover belakang buku ini. Niti sastra berdasarkan agama Hindu. Niti sastra dalam pengertiannya adalah sebuah ilmu politik atau pemerintahan maupun sebagai ilmu etika atau moralitas. Nampaknya sudah dikenal oleh masyarakat. Hal ini karena buku-buku mengenai masalah ini sudah beredar di pasaran. Tetapi buku niti sastra dalam pengertiannya sebagai ilmu kepemimpinan atau manajemen khususnya yang didasarkan kepada ajaran agama Hindu rasanya belum pernah ditemukan. Buku kecil ini bermaksud untuk mengisi kekosongan itu sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai niti sastra secara lebih lengkap. Sebagai buku ilmu kepemimpinan, buku niti sastra ini menjelaskan pula hal-hal mendasar tentang manajemen seperti prinsip-prinsip umum, fungsi-fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta sifat-sifat dan tipe-tipe pemimpin. Kemudian baru dijelaskan kepemimpinan berdasarkan ajaran agama Hindu, dilengkapi dengan ajaran kepemimpinan Gajah Mada, kepemimpinan menurut kitab suci Hindu, kepemimpinan Resi Bhisma, dan ajaran kepemimpinan Indonesia yang bernuansa Hindu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Jika rekan-rekan merasa video ini bermanfaat, mohon bantuan untuk klik like dan subscribe-nya. Jika ingin mendapatkan buku ini, silakan kontak nomor WA yang ada di video ini atau di deskripsi video ini. Sampai ketemu di review buku berikutnya.